Untuk play game GTA 5 banyak teman-teman yang nanya spek dari CyberDeck ini apa sih sehingga bisa memplay GTA 5 gitu ya. Jadi teman-teman ya, halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Ini adalah CyberDeck. Mungkin orang luar bilangnya ini CyberDeck gitu ya, tapi beberapa teman-teman yang saya upload video short kemarin banyak yang bilang bahwa ini kayak apa ya, nenek moyangnya laptop gitu ya. Jadi saya pikir juga kayak nenek moyangnya laptop sih ya. Jadi ada keyboard, ada layar, speaker, dan juga ada power supply. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya menempatkan power supply di sini. Jadi ini CyberDeck-nya saya buat menggunakan bahan MDF. Jadi MDF ini dipotong dengan menggunakan laser cutting. Tentunya pakai laser cutting yang sudah pernah saya review di video sebelumnya. Pakai mesin laser cutting itu jadi gampang kita memotong-motong bentuk apapun yang kita mau. Jadi kita gambar di komputer, terus kita print atau potong lah, kok print sih. Oke, jadi kita akan coba nyalakan dulu CyberDeck ini. Ini enggak kecolok ke listrik ya. Jadi di sini menggunakan 3 buah baterai seperti ini. Jadi kalau dicolok ke listrik dia mode charging atau powernya langsung dari listrik gitu. Kita coba nyalakan. Power on. Oke, ini untuk charging, mode charging. Jadi buat teman-teman yang nanya kemarin, ini tuh basisnya apa, speknya seperti apa gitu ya. Jadi basis dari CyberDeck ini adalah Latte Panda. Nih, sorry, itu ada tulisan tadi Latte Panda. Jadi basisnya adalah Latte Panda. Nah, Latte Panda itu apa? Latte Panda itu adalah sebuah mini komputer yang bisa kita gunakan untuk mini server atau kita pakai sebagai komputer standar juga bisa gitu. Nah, jadi saya kebetulan di sini menggunakan sebagai project CyberDeck karena saya bingung nih. Saya beli Latte Panda itu kan nggak dapat casing. Jadi kalau nggak bikinin casingnya agak kayaknya jauh lebih cepat rusak gitu. Makanya saya bikinin casing seperti ini. Gitu. Nah, di sini kita nanti bahas power supply-nya. Ini adalah power supply variable. Sorry agak flicker karena frame rate dari HP-nya sendiri. Ini power supply bisa sampai di tegangan 39 volt ya, bisa sampai 39 volt, tinggi banget. Jadi teman-teman mau nyalain apapun project elektroniknya menggunakan power supply yang sudah include dari CyberDeck ini bisa gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan menggunakan CyberDeck yang saya buat ini? Tentunya pertama kali itu saya mau cuma untuk sebagai media player ya. Jadi untuk nonton YouTube misalnya, kita buka YouTube. Ini suara speakernya keras banget teman-teman. Karena saya menggunakan rangkaian amplifier kelas D yang 15 watt. Jadi speakernya ini mereknya adalah AIYIMA. Saya pasangkan amplifier eksternal 15 watt dengan tegangan 12 volt tentunya. Maka dia suaranya jadi keras banget. Nah, oh ya. Di sini YouTube ini atau komputer CyberDeck ini itu terkoneksi ke internet melalui koneksi WiFi. Ini teman-teman bisa lihat. Ini ada WiFi-nya, ada Bluetooth-nya. Ada Bluetooth-nya juga ya. Jadi mau konekin apapun lewat Bluetooth juga bisa, ada WiFi juga. Nah, gitu. Terus kita play misalkan musik yang tentunya yang nggak copyright ya. No copyright. Oke, mouse-nya sudah wireless.
Terus ada port USB di sini yang bisa kita gunakan untuk nyolokin printer, misalkan mau ngeprint, nanti kita tes. Ini kita play. Ini rekam langsung suara dari speaker ini ya. Oh, iklan ternyata yang tadi diklik. Oke, ini. Kita klik. Untungnya LCD-nya nggak flicker di kamera HP. Untungnya flicker cuma ini aja, nggak masalah. Ini kita lihat volume YouTube-nya masih kecil. Siap hadapi tantangan ini? Volume YouTube masih kecil. Volume dari sini juga kecil, Bluetooth. Oke, kita dengar suaranya sekeras apa. Ini suara dari sini. Kita kerasin dari YouTube. Sekarang saya akan keraskan dari PC-nya. Mungkin 80% aja. Dan kita play. Jadi terlalu keras, kita kecilin teman-teman ya. Zoom, besarin layar. Oke, kita matiin dulu. Jadi di sini sebenarnya kita bisa install Microsoft Word gitu ya. Cuman di sini saya belum install. Cuma ada WordPad. Kita bisa install. Oke, WordPad kan mirip kayak Microsoft Word lah ya. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa ngetik, saya tes ngetik dulu ya. Oh ya, untuk CyberDeck ini kapasitas harddisknya itu di 64 GB karena dia menggunakan eMMC gitu ya. Tapi teman-teman bisa tambah lagi menggunakan mungkin SSD atau M2 yang teman-teman taruh di casing, terus colokin karena di portnya itu sudah tersedia USB 3.0. Jadi bisa menambahkan harddisk di sana, atau ada juga slot micro SD yang bisa teman-teman pasangin memori ya. Nah, di sini saya sudah pasang belum. Ini ada printer. Kita sudah mengkopas teks dari internet ini. Terus kita install dulu drivernya ya. Jadi karena baru pertama kali nyolokin printer, kita install dulu drivernya. Seperti yang saya bilang, kabel printernya, ini kabel printernya kita colokin ke USB di sini. Karena kita akan install. Nih. Sini ya. Oke. Terus kita install. Oke, teman-teman, kalau sudah selesai install, di sini kita bisa lihat ketemu dengan printernya, file print. Kita coba tes print apakah bisa ngeprint pakai CyberDeck ini. Oke. Kita lihat. Oke. Nah, pertama kita sukses setelah mengeprint tulisan yang kita anggaplah kita ketik gitu ya. Terus buat teman-teman yang elektronika, programming juga bisa ngoding di sini sebenarnya. Saya juga sudah install Python, jadi mau ngoding di sini bisa ya. Kita close dulu. Ternyata saya berkali-kali menginstal drivernya. Setup is complete. Nah, ini teman-teman. Jadi saya sudah install Python. Jadi bisa ngoding di sini, ngoding Python.
atau kita bisa ngoding Arduino di sini. Wah, ini kita bisa ngoding Arduino di sini. Pada saat ngoding Arduino kan kita colokin Arduino tuh di USB-nya sini kan. Terus ada breadboard gitu di sini. Terus kita perlu tegangan nih, misalkan tegangan 12 volt untuk nyalain Arduino-nya atau nyalain apa gitu ya yang tegangannya gede, ya kita pakai ini. Saya akan contohin ya. Oke, saya lupa tadi untuk ngecas karena saya sudah nyalain dari kemarin gitu ya. Kalau ngecasnya teman-teman bisa lihat, ini saya colokin kabel listrik ya. Nah, jadi ini nyalain sambil ngecas. Jadi dia ngecas juga ke listrik juga gitu. Contohnya gini teman-teman ya. Jadi misalkan saya lagi nyalain CyberDeck ini sebagai komputer untuk saya bikin project gitu ya. Ada ngoding, ada desain gitu misalkan. Terus ini misalkan saya nggak ada Arduino sih. Misalkan di sini ada Arduino, saya colokin, saya program gitu kan. Terus untuk nyalain misalkan NeonFlex di sana, saya sekarang sedang ngerjain NeonFlex. Tapi NeonFlex itu perlu tegangan 12 volt gitu ya, atau misalkan 10 volt gitu. Nah, sedangkan dari misalkan kalau ini laptop kan nggak ada keluaran 12 voltnya atau 10 voltnya gitu. Atau tegangan misalkan kita atur di 9 volt deh. 9 volt kan nggak ada laptop keluarannya 9 volt gitu. Makanya di CyberDeck ini saya tambahkan power supply. Misalkan nih saya sediain ini, saya pasang dulu ya. Misalkan kita perlu tegangan misalkan 9 volt gitu ya. Ini kita tinggal pasang aja nih di sini. Nah, jadi NeonFlex-nya nyala dengan menggunakan power supply dari CyberDeck ini gitu. Ini kalau baterainya udah full, saya cabut pun ini bisa. Jadi kelebihannya misalkan kita lagi nyalain NeonFlex nih, ini kita bisa redupin ya. Jadi kita redupin, nah NeonFlex-nya redup nih, jadi terang. Nah kelebihannya kalau kita menggunakan power supply seperti ini, kita tahu arus yang dibutuhkan untuk menyalakan perangkat elektronik kita nih, gitu. Nah gitu teman-teman ya. Jadi play musik, play YouTube, apalagi main game tentunya bisa. Jadi game-game yang ada di online itu masih bisa dimainkan di sini. Untuk play game GTA 5 banyak teman-teman yang nanya spek dari CyberDeck ini apa sih sehingga bisa memplay GTA 5 gitu ya. Jadi teman-teman ya, biar bisa ngeplay GTA 5 ini gampang aja. Saya tinggal akses saja YouTube kan. Jadi dengan mengakses YouTube kita bisa memplay video GTA 5 dengan sangat mulus. Jadi untuk bisa main GTA 5 itu kan speknya tinggi banget. Jadi kalau mau buat CyberDeck seperti ini harus ada GPU yang mumpuni biar bisa ngeplay game seberat itu gitu teman-teman. Dengan mini PC seperti ini kayak nggak mungkin deh bisa ngeplay GTA 5. Tapi ya multifungsi. Bisa nonton YouTube, bisa play musik, Spotify mungkin, atau ngetik tugas mungkin, atau mungkin bikin layout PCB tapi layar kekecilan. Oh ya, sebagai info, sebenarnya Latte Panda di sini ada eksternal HDMI-nya. Jadi selain layar monitor ini, teman-teman bisa colokin CyberDeck ini ke monitor yang lebih besar gitu. Jadi bisa dual screen monitor gitu ya. Oke, sekian dulu mungkin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.